Apa? Si pengen nanya, nah. Apa ya bang? Maksudnya gimana? Si pengen nanya atau gimana? Iya. nih? Ini Langsung jawab atau gimana? enggak, ini aku yang nanya bentar bang. Oh, Mungkin pertama boleh perkenalkan diri dulu bang. oh iya. Nama Sanjaya Rahab, asal dari Sumut. Kita tinggal sekarang di Nagari Sawalawe Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Bertugas sebagai fasilitator daerah atau fasilitator kabupaten dalam program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama bang, bagaimana bang dalam memahami peran fasilitator daerah dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan? Oke, baik. Terima kasih, Dek. Jadi peran fasilitator daerah itu sebenarnya sebagai penjembatan gitu ya. Artinya kan program ini di bawah naungan BNPB. Jadi kalau kami itu fasilitator kabupaten itu langsung berkontrak dengan BNPB. Kemudian tugas kami itu adalah memfasilitasi tahapan yang di bawah program BNPB masuk ke Pesisir Selatan melalui BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Artinya kemarin itu ada 6 nagari ya menjadi fokus Destana tahun 2023 sampai 2024. Nah, jadi kami sebagai penjembatan antara BNPB dengan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam program Destana. Berarti kalau dalam pemilihan fasilitator daerah itu bang, itu ditentukan kriterianya seperti apa bang? Ya, artinya kemarin pas melamar itu, pertama itu kan syaratnya harus punya pengalaman di bidang pemberdayaan. Kemudian mengikuti tes ya, ada ujian seleksi administrasi yang pertama, kemudian ada wawancara. Kemarin kami ada 3 orang yang wawancara jadi fasilitator kabupaten, kemudian alhamdulillah lulus. Itu yang menyeleksi itu langsung dari tim leader dari BNPB untuk program Destana, kemudian dari BPBD wawancara kemarin. Itu dilaksanakan di mana bang? Di kabupaten apa atau di? Seleksinya di pusat administrasi, kemudian wawancaranya di Hotel Hana di kabupaten. Oh berarti yang interview berarti yang dari pihak BNPB sama pihak BPBD bang? Iya. Sejak kapan dan bagaimana mulai terlibat dalam kegiatan mendampingi pelaksanaan program ini di Nagari? Mulai dari Juni 2023 sampai Juli 2024. Mulai terlibat dalam kegiatan mendampingi pelaksanaan program di Nagari seperti apa? Maksudnya mendampingi program di Nagari. Nah, jadi kan kalau di Nagari itu kita sebenarnya ada PASDES namanya, fasilitator desa. Jadi sebenarnya mereka yang bertugas mendampingi di nagari masing-masing. Tapi setiap ada kegiatan, kita dari PASDA juga turun ke lapangan memberikan materi gitu kan, melakukan penguatan terhadap PASDES yang memberikan materi juga nanti ke peserta. Jadi peserta itu nanti ada 30 orang per nagari. Jadi peserta yang 30 orang itu ada beberapa unsur ya, dari kepala kampung, kemudian dari ada perangkat wali juga, lalu ada dari Nenek Mama kalau di sini ya, Nenek Mama, kemudian dari keterwakilan perempuan. Kan yang banyak kan kalau bentuk dari program Nagari Tangguh Bencana itu seperti apa bang? Sosialisasi, simulasi atau apa? Oke, kalau bentuknya itu kan dia pertama kita akan memberikan materi. Jadi ada kemarin itu 29 tahapan kegiatan. Jadi kalau tahapan kegiatan sebenarnya hanya 13 tahapan kegiatan. Kayak tukang paket di Padang rumah kosong. Ya, yang menyampaikan materi itu bang Uda. Ya, itu jadi kan berdasarkan keterlibatan PASDA itu kan dalam mendampingi Destana di Nagari. Kita yang melakukan pemberian materi. Artinya mendampingi PASDES, sebenarnya PASDES kemarin, tapi karena kapasitas PASDES kemarin masih belum pada cukup, jadi tetap PASDA yang ngasih materi setiap ada pelatihan, kayak pembelajaran lah gitu kan 30 orang.
di satu ruangan. Jadi waktunya itu sekitar dari jam 8 sampai jam 13 sampai jam 1 siang. Jadi setiap materi itu ada 30 orang pesertanya. Yang penting ada keterwakilan masing-masing kampung di setiap nagari gitu. Biasanya penyampaian materi itu tentang apa aja bang? Tentang kegiatan kita, artinya kan ada 13 materi itu, ada 13 tahapan kegiatan yang akan dilakukan ataupun 13 materi. Nah, jadi setiap hari itu berbeda-beda dia gitu. Nanti abang bisa kasih dokumen. Berarti kan yang menyampaikan materi itu kan fasilitator daerah bang, berarti BPBD melakukan pelatihan sebelum turun ke lapangan untuk fasilitator daerah bang, atau bagaimana? Enggak, kalau yang menyusun kita yang materi itu bang? Yang menyusun materi yang langsung dari BNPB. Oh, berarti sudah ada Sudah. materi. Oh, berarti Sudah tidak siap. mengulang. Enggak. Oh. Jadi BPBD dia juga hadir di situ mendampingi kegiatan gitu. Berarti yang menyampaikan, tapi tidak menyampaikan materi bang? Atau ada Apa beberapa ya, ada? penguatan juga lah nanti. Oh, berarti ada ya bang. Dapatnya dari BNPB atau BPBD bang? BNPB. Langsung dari BNPB materi kita. Ada namanya Terus dari BPBD bentuk komunikasi yang misalkan nggak ada bang. Kayak misalkan ya sebenarnya kan kalau BPBD kan Destana kan udah ada juga di sini kemarin 2014. Itu langsung dikelola oleh BPBD. 2014. Kalau sekarang ini kan langsung dikelola oleh BNPB. Tapi Menyiapkan konsultan-konsultan pendampingnya langsung dari BNPB. Nah, jadi konsultan-konsultan ini ataupun fasilitator daerah itu berkoordinasi dengan BPBD gitu. Kita koordinasi langsung berarti kemarin. bersifat koordinasi materi dari BNPB. BNPB langsung. Berarti kalau yang fasilitator nagari itu cuman kayak mendampingi aja bang? Iya, jadi kan mereka kan tugasnya kalau misalnya ada setiap materi itu nanti kan ada pembuatan dokumen-dokumen tugas. Nah, jadi mereka nanti memfasilitasi peserta. Nah, jadi peserta itu nanti kemarin tuh kita juga buat sebagai forum pengurangan risiko bencana atau forum PRB namanya. Jadi terdiri 30 orang itu. Nah, juga nanti ada di situ namanya kayak relawan bencana gitulah. Berarti tujuan dari ada program ini yang pertama membentuk forum dulu bang? Enggak, kalau tujuannya Enggak, sebenarnya maksudnya yang tahap awal. tahap awal kita sosialisasi. Ini ada nanti tahapannya. Oh, Ada ntar aja lah bang, baca bang. Belajar komunikasi. kalau tahapannya ada. Oke bang, iya. Berarti kayak PPT itu dari BNPB gitu bang? PPT ada juga dari BNPB, tapi ya kita apa namanya? Revisi kan bang? Lagi kita tambahin kalau ada yang kurang gitu kan. Berarti kayak dokumentasi itu dari pusat ya bang, dikirim ke fasilitator. Filenya semua perlengkapannya disiapkan Berarti oleh sama BNPB. bang, walaupun kan masih banyak nagari yang belum mendapatkan program Destana kan bang. Itu pemberian materi, misalnya sosialisasi itu rata gitu bang, materinya sama atau berbeda-beda di Jadi kan nagari? gini, dalam pembentukan Destana itu kan ada standar nasional Indonesia-nya materinya. Nilai. Enggak, materinya ada gitu. Jadi kan ada sekitar 13 tahapan kegiatan. Jadi semua ini harus dilalui, baru dia bisa terbentuk yang namanya Destana gitu. Itu udah ada standar nasional Indonesia-nya gitu, udah ada SNI-nya. Berarti harus mencukupi Iya. itu baru bisa Dibuat baru namanya nanti desa itu menjadi desa tangguh bencana. Ada penilaiannya nanti. Berarti harus diskusi FGD dulu bang? Iya. Sebelum, Ada FGD-nya. Ada FGD-nya. Jadi nanti misalkan nagari Painan Timur kan bang, dia belum mendapatkan program, itu bagaimana caranya bang? Tahap pertama apa yang mereka lakukan untuk bisa nagari itu namanya program nagari tangguh bencana? membuat negara tangguh bencana. Karena dia kemarin nggak difasilitasi oleh BNPB gitu. Iya misalkan itu bang. Ya pertama pasti anggarannya dari mana dulu. Karena kan dia ada mengumpulkan peserta gitu kan. Jadi nanti yang pasti tahapan-tahapannya harus dilalui gitu. Yang 13 tahapan kegiatan ini dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan itu wajib dilengkapin gitu. Baru bisa
Iya, dikatakan dapat di program bencana. ini. Nah, jadi dikatakan tangguh bencana itu pun mungkin Bang Boy juga udah nyebut tadi kan ada namanya penilaian desa tangguh bencana. Apa namanya kemarin tuh penilaian apa? Aku lupa ya. Penilaian ketangguhan namanya. Jadi kan nanti dinilai itu ketangguhan tuh ada sekitar 5 komponen, 32 indikator, ada 128 pertanyaan. Nah, jadi kan tahap awal itu kita setelah sosialisasi melakukan namanya penilaian ketangguhan bencana. Nanti kan dinilai itu nagari ini sudah level mana dia, apakah tangguh madya, Pertama ya bang. baru yang terakhir kan pratama yang paling tinggi kan. Pertama paling rendah. Pratama Bang. paling rendah, madya baru apa yang lupa bang ya kemarin. Kalau di Kan Google tiga itu. lanjutan nama program bang. Yang utama pratama, yang kedua madya, Oh, baru utama yang utama. utama yang paling tinggi gitu. Nah jadi kan nanti setelah dinilai itu mana yang kurang nilainya kan artinya nilainya yang tidak tercapai sesuai dengan pertanyaan itu. Nah itu nanti kita lengkapin. Kita lengkapi semua kan yang disiapkan itu ada 120 pertanyaan. Kita lengkapi baru nanti terakhir dinilai lagi. Baru dapat nilai akhirnya. Menjadi dia tangguh apa dia gitu kan. Bang, bagaimana dalam mengenali kebutuhan informasi masyarakat di Nagari itu bang? Bagaimana mengenali kebutuhan informasi masyarakat Nagari terkait kebencanaan. Nah, jadi kan sebenarnya kan fokus kemarin itu kan di Destana itu dia terhadap gempa bumi dan tsunami. Nah jadi karena memang fokusnya gempa bumi dan tsunami, untuk itu yang difokuskan itulah nagari-nagari memang yang daerahnya itu kawasan pantai, dekat dengan pantai gitu. Jadi kan kalau untuk kebutuhan informasi itu pasti mengenai kebutuhan informasi ya memang. Misalkan di masyarakat di pinggir pantai bang, itu berarti fokusnya mengenai tsunami atau semua bencana dibahas bang? Gempa dan tsunami kita kemarin fokusnya. Berarti kalau kayak banjir, kayak longsor itu nggak dibahas Ada misalnya? juga, tapi dia lebih nggak terlalu diutamakan spesifik, nggak terlalu mendalam kita bahas, cuma sekilas saja gitu. Berarti Tetap kita gali apa aja ancaman yang ada di nagari tersebut. Tapi kita fokusnya itu ke bencana gempa dan tsunami untuk mitigasinya gitu. Kan ada 3 level bang, misalkan di level pertama kan masih ada sosialisasi bang. Ya, Kalau di media masih ada sosialisasi. artinya gini, sosialisasi itu kan di tahap awal kemarin, pengenalan dulu. Nah, jadi setelah pengenalan, baru kita masuk ke penilaian ketangguhan bencana. Penilaian ketangguhan bencana ini dia kan ada dia tahapannya. Alur. Pertama kita sosialisasi dulu, Iya, Bang. baru penilaian ketangguhan. Baru nanti didapat nilainya di level apa dia nagari tersebut. Nah, jadi barulah kita penuhi kebutuhan-kebutuhan yang masih kurang di penilaian ketangguhan awal ini. Baru nanti ada tahapan-tahapan kegiatannya. Kalau ini kan 13-an kegiatan. Nah jadi kalau di Destana kemarin memang terlalu banyak itu karena mungkin ada anggaran gitu kan. Jadi ada satu kegiatan itu tahapan kegiatan kita sampai 3 kali pertemuan gitu. Berarti nggak tiap negara itu nggak rutin setiap tahun bang, tergantung anggaran. Enggak rutin setiap tahun tergantung anggaran. Walaupun dia di level utama. Jadi kan kemarin itu ada beberapa negara memang pas penilaian ketangguhan awal itu di level utama. Jadi itulah kita lengkapin, kita fasilitasin sampai di level utama. Ada yang madya terakhir memang. Media atau komunikasi apa paling sering digunakan dalam menyampaikan pesan kebencian ke masyarakat? Misalkan Media itu bisa langsung anggota forum yang telah dibentuk itu melakukan edukasi ke masyarakat. iya. Ya kan? Oh iya, ada nggak bang kayak door to door gitu loh Ada. bang? Itu biasanya ngapain aja bang? Biasanya kan mungkin kayak pas duduk di warung kopi kita cerita, maksudnya kan kita kasih tahu lah nanti karena kan yang peserta kan terbatas nih kemarin cuma 30 orang. Tidak semua masyarakat Nah, bang. jadi kan diharapkan 30 orang ini
bisa mengedukasi khusus misalnya terutama ke keluarga yang masing-masing. Baru pas di warung kopi cerita bagaimana kalau misalnya ada gempa dengan kekuatan 9, skala Richter langsung evakuasi gitu kan, karena kan golden time-nya itu kan sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit baru datang ke pantai dia kan. Nah, kalau bisa jangan lagi ke pantai gitu kan, langsung evakuasi mencari titik tertinggi gitu. Kemudian ada juga kita memakai namanya baliho. Kalau kayak menyebarkan brosur ke rumah-rumah warga itu belum ada Brosur bang. kemarin belum ada, tapi kita pakai apa namanya, kayak Bali- spanduk iya, misalkan baliho di- gitulah, ya. ya kan. Mitigasi itu Ya kan itu bisa yang penyusunan itu tetap dari BNPB bang, yang kemarin menyusun itu dari informasi. BNPB. Ada kemarin dari iuran forum buat itu, tapi posternya dari BNPB. Nggak, isi materinya itu bang, isi materi dari baliho itu yang buat siapa bang? Iya, dari BNPB ada. Bukan dari BPBD lagi bang. Enggak. Bentar, Bang. Oh iya, bagaimana dapat memastikan bahwa pesan yang telah disampaikan itu benar dipahami oleh masyarakat? Kan masyarakat itu banyak latar belakang kan bang, pendidikannya kan nggak rata, masih ada masyarakat yang kurang paham gitu loh bang. Terus masih ada nggak bang selama bang di lapangan masyarakat yang percaya bahwa bencana itu hanya takdir semata, jadi mereka nggak percaya apa yang disampaikan oleh BPBD itu loh bang? Enggak sih, artinya kan kalau menilai bagaimana pesan itu tersampaikan masyarakat pas harus bencana dulu baru lihat gitu kan. Artinya memang ya edukasi yang disampaikan oleh forum itu tadi bukan hanya di apa ya, artinya kan setiap kegiatan misalnya kayak ada majelis taklim itu kan mereka sampaikan di situ melalui forum, itu ada dokumentasi kita semua kan, kemudian melalui baliho. Jadi kalau menilai masyarakat itu tersampaikan atau tidak, kita juga kemarin ada melakukan praktek langsung namanya simulasi. Jadi itu melibatkan sekitar 100 orang warga. Ada juga prakteknya gitu. Jadi kalau menilai secara langsung bagaimana itu tersampaikan, ya nanti pas bencana ada dilihat gitu kan. Susah sih lihatnya kan. Tapi masyarakat yang masih percaya bahwa bencana itu cuman takdir, saya tanya kayak gitu Enggak, karena kan pengalaman kan bukan apa namanya, bukan belum pernah dialami masyarakat kan. Contoh kayak tsunami udah pernah terjadi di Aceh, di Jawa gitu kan. Gempa apalagi kan udah sering di sini. Kalau masyarakat percaya itu tetap percaya gitu. nggak, maksudnya itu kayak kan BPBD turun langsung misalkan di Nagari itu nak bang, tuh misalnya masyarakat tuh kayak ngomong gini loh bang, mangai kegiatan sosialisasi itu nak guna tuh udah kayak gitu loh, Bang. Enggak ada gitu. Malah dengan adanya di istana masyarakat itu terbantu gitu. Artinya kan apalagi pas kemarin simulasi kan, jadi kan warga tahu itu. Kita kan tentukan nanti itu di mana tempat evakuasi sementara, di mana tempat evakuasi akhir. Kita kan buat peta nanti itu. Ada namanya peta. Berarti antusias masyarakat tuh tinggi. Tapi Berarti kan karena memang peserta itu dibatasi hanya 30 memang. orang dan nggak bisa berganti-ganti, ya mau nggak mau ya tahan lah cemburunya gitu kan. Berarti yang 30 orang itu bang tujuannya supaya mereka bisa membentuk program Katana apa bang? Enggak, forum pengurangan risiko bencana. Terus kalau Katana itu beda bang? Katana itu kan per keluarga dia. Katana itu kan keluarga tangguh bencana. Tapi pada saat sosialisasi itu dibahas bang? Ada Katana ada. Ada juga Katana. Jadi nanti kalau Katana ini kan ada Katana ini. Iya. Jadi kalau di Katana itu ada namanya SOP Katana. Jadi kan kalau di Katana itu nanti kan mulai dari apa ya, menentukan letak-letak peralatan rumah tangga itu seperti apa gitu kan. Jangan nanti meletak barang-barang di atas lemari gitu kan. Kemudian untuk jalur di rumah itu pun juga ditentukan nanti kemana kita larinya. Itu nanti di Katana. Kalau Katana itu kan per kakak dia. Berarti bentuk koordinasi fasilitator daerah dengan BPBD itu dalam pelaksanaan kegiatan Destana itu seperti apa aja bang? Artinya kan melaporkan setiap kegiatan itu kita mengundang BPBD untuk hadir. Karena kan yang punya kegiatan kan BPBD.
Nah, jadi melalui kita, Pasda, ketika ada nanti kegiatan di tiap-tiap nagari, kita ngasih undangan ke BPBD. Mereka juga hadir gitu. Berarti yang mengatur kegiatan di negara-negara? Pasda, Oh. kendalinya di Pasda gitu. Ada nggak bang misalkan arahan dari BPBD misalkan Pasti dong. contohnya kayak apa bang? Misalnya, Ya artinya kan pesan mungkin. sebenarnya kan kalau kami kan sebagai apa ya, pihak ketiga lah gitu kan. Artinya yang membawa program Destana ini dari BNPB gitu. Tapi kan yang tuan rumahnya kan tetap BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, jadi kan kalau secara basic kan kebencanaan kan pasti BPBD lebih matang. Iya. Nah, jadi setiap tahapan kegiatan itu ya mereka melakukan penguatan terhadap setiap materi gitu. Wah, setelah fasilitator daerah menyampaikan materi, mereka kayak Ya, mereka dulu kasih sambutan baru kita masuk ke materi gitu. kayak memperkuat argumen itu nak bang Iya. yang disampaikan sama Pasda. Terus evaluasi itu biasanya dilakukan pada kapan bang? Evaluasi apa nih, Dek? Kegiatan Destana setelah program dilaksanakan. Artinya evaluasi per tahapan kegiatan apa evaluasi akhir gitu. Oh berarti beda lagi bang kalau per kegiatan. Artinya gini kan. Jadi kan nanti kan ada 13 tahapan kegiatan ini, ada 29 kali pertemuan. Heeh. Nah, jadi kan setiap tahapan kegiatan itu kita ada namanya kayak evaluasi kepada peserta gitu. Contoh misalnya ada dokumen yang dihasilkan dari satu tahapan kegiatan. Begitu kita bahas sama peserta. Kita bahas sama peserta gitu. Tetap melakukan evaluasi, mereka melakukan apa namanya presentasi pesertanya. Oh berarti Dari apa setelah yang kegiatannya. setelah 29 pertemuan itu bang. Enggak, setiap tahapan kegiatan kita ada evaluasinya gitu. Di akhir pun nanti ada evaluasinya juga. Kalau di akhir tuh evaluasi dari awal sampai akhir yang udah Iya. Oh oke. Terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan gitu kan. Lengkap deh nanti jangan kurang. Berarti bang kayak Lu nomor berapa nih? nggak ini kan Di ini luar. sebenarnya pertanyaan itu Bisa dijawab sendiri iya ya. bang. Nah, Kayak dokumentasi khusus mengenai perencanaan komunikasi gitu bang. Strategi komunikasi Destana itu berarti kalau di daerah lain kan kayak gini ada bang. Kayak dokumentasi ini bang. Kayak gini bang. Berarti di PESA belum ada bang. dokumentasi Kayak yang berhubungan dengan komunikasi gitu bang. belum ada. Kami kemarin nggak ada menyampaikan itu. Kalau di daerah lain kayak provinsi Bali bang, ya kayak gitu bang. Kayak buku ini bang. Kemarin dosen nanya kan bang. Strategi komunikasi. Berarti di PESEL Belum ada. Kami kemarin nggak ada buat itu. Berarti belum ada perencanaan yang emang terstruktur gitu. Misalkan kalau perencanaan itu kayak itu loh bang. Media yang dipakai apa gitu loh bang. Kan strategi komunikasinya lah. Kan. Berarti belum ada bang. Kalau kemarin kita dokumennya belum ada. Oh. Sebenarnya kan kalau outputnya kan sebenarnya itu deh bagaimana menyampaikan gitu kan. Ya itu kita bahas juga gitu. Tapi yang tertulis belum ada bang. Di BPBD nggak ada. Katanya nggak ada bang. Ada, kan? Malah minta ke abang katanya. Nggak ada kok strategi Berarti komunikasi nggak ada nggak bang. ada. Kemudian ada kerjasama nggak bang kayak di medsos itu misalkan radio. Ada kemarin. Tapi yang fasilitator daerah bang. Ada kemarin kita hadir diundang oleh BPBD melakukan apa namanya wawancara langsung di radio sini. Oh berarti ada ya bang.
Jadi kalau kayak di media sosial yang emang khusus menyampaikan informasi mengenai Destana ini belum update kan bang? Soalnya kalau berdasarkan di IG BPBD mereka lebih ke kejadian gitu bang. Belum. Oh, berarti Kalau belum. untuk itu fokusnya di Penyampaian tetap muka. WhatsApp paling itu, WhatsApp masing-masing, ada WhatsApp. forum PRB masing-masing negara. Jadi kalau Destana belum ada membuat itu untuk media sosial kayak IG atau TikTok atau Facebook kemarin belum ada. Berarti kalau di itu bang, kalau di WhatsApp biasanya informasi mengenai apa aja bang yang paling sering? Contoh misalnya kan kalau pas saat kegiatan kami kemarin itu kan dari Pasda kami kan masih juga ke grup. Iya. Itu tadi lakukan edukasi ke masyarakat Tapi mengenai tetap tentang Destana bang. tentang Destana, tentang kebencanaan. Sebenarnya kan Destana ini kan upaya pencegahan. Gitu. Kita melakukan Destana itu kan supaya negara itu benar-benar tahu ketika nanti menghadapi bencana. Jadi mungkin strategi komunikasinya juga penting gitu kan. Contoh tadi kan ada digunakan melalui media sosial, melalui baliho gitu kan, atau selebaran. Iya, brosur. Itu kan udah kita sampaikan juga kemarin. Mungkin terkait anggaran juga. Tapi belum terrealisasikan. Belum. Palingan kayak baliho itu baru bisa. Baliho sudah ada. Ancuan nih. Selama bang di lapangan ada nggak bang kayak hambatan yang didapatkan? Kalau keterbatasan anggaran sudah pasti kan bang. Kayak yang di masyarakat itu loh bang. Itu tadi di masyarakat tadi kan mungkin ada beberapa yang menilai manga dipelajari itu tadi yang berarti masih ada ya bang. gitu kan. Ada juga satu dua orang Oke. gitu kan. Kemudian adanya kecemburuan lah sudah bilang. Kenapa dia nggak ikut jadi peserta? Karena kan peserta itu setiap kegiatan itu kan dikasih 150.000 kemarin. Cuma itu aja sih hambatannya. Artinya pemerintah negeri pun tetap mendukung. Itu kalau kayak penolakan masyarakat berarti nggak ada bang. Malah bersyukur orang itu datang ke sana kan. Bayangin dari 100 berapa negara ini? 180 negara cuma 6 yang dapat kan. Pelantikan ada pandi nih. Pelantikan ada pandi. Ada pandi. Pelantikan. Pelantikan. Kan cutinya nak. Pandi sekre. Iya, tentara itu. Ada nggak bang kayak harapan dari pembinaan yang dibutuhkan oleh fasilitator agar berperan lebih optimal gitu bang dalam mendukung program? Misalkan fasilitator pengen supaya kegiatan tuh lebih optimal gitu bang. Harapan-harapan yang pengen disampaikan kepada BPBD gitu bang, mengenai kekurangan yang ada di lapangan gitu bang. Nah, harapannya kan kalau bisa sebenarnya kegiatan ini bukan hanya fokus di nagari gitu kan. Karena kan kalau bisa pun di setiap nagari yang memang fokus bencananya tsunami itu mendapatkan bantuan untuk membuat Destana gitu. Kan tadi balik lagi terkait anggaran tadi itu tidak ada gitu kan, karena kita kan namanya kan mengumpulkan orang, karena kan nggak bisa kita buat sendiri-sendiri aja dokumen itu kan. Bisa sih kita buat tapi kan nggak maksimal dia kan, nggak ada peran dari masyarakat kan. Berarti keterbatasan anggaran tuh dari BPBD atau pusat bang, dari BNPB? Kalau yang kemarin dari BNPB, tapi kan sekarang? harapannya itu kan sebagai perangsang aja. Oh iya. Kalau bisa Yang kan menjalani BPBD BPBD kan. melanjutkan, tapi kan BPBD pun tidak punya anggaran Iya, gitu Bang. kan. Kalau keterbatasan sarana komunikasi di wilayah ada nggak bang? Yang
kah? Untuk saat ini kalau wilayah semua aman sih. Aman. Untuk komunikasi artinya signalnya bagus. Kemudian jalur pajak menuju lokasi pun bagus, semua jalannya bagus. Apa aja? Terkait peralatan sih kemarin, artinya kan dalam mitigasi itu kan seharusnya kan ada namanya EWS, Early Warning System. Jadi kemarin itu kan direncanakan kan 6 negara ini semua dapat EWS, tapi karena itu tadi efisiensi anggaran dari 6 nagari hanya 2 nagari yang dapat, cuma 2 yang turun dari BNPB. Itu diletak di Amping Parak, nagari Amping Parak, Kecamatan Suranti, sama nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang. Cuma 2 nagari aja yang dapat. Itu dalam melakukan sosialisasi itu menggunakan pendekatan kayak bahasanya disesuaikan bahasa Minang atau gimana Bang? Iya, sesuai. Tapi emang tetap bahasa Indonesia. Iya. Artinya sekali-sekali bahasa Minang. Iya kayak selang-seling nggak Bang? Oh iya Bang, kan ada masyarakat yang kayak disabilitas kayak gitu kan Bang? Ada, Itu pesertanya tuh, ada, dilibatkan. ada bantuan dari apa namanya Bang? Orang yang menerjemah. Nggak ada. Nggak ada, itu juga kita bahas kemarin. Artinya kan dari BNPB Berarti itu termasuk hambatan masing. Iya, kan, termasuk Bang? hambatan Iya, juga. iya. Jadi gini deh, artinya kemarin tuh dari BNPB itu kan mewajibkan dari 30 orang itu harus ada yang namanya disabilitas. Bisa cacat, Iya. tubuh, bisa tuli, atau pokoknya yang disabilitas lah. Iya. Jadi kemarin tuh peserta yang disabilitas itu rata-rata memang kan yang paling apa itu di 2 nagari sih. Painan Selatan itu tuli, baru di Amping Parak juga tuli gitu kan. Iya. Jadi mereka dari bahasa mulut kita dia bisa dengar. Gitu. Oh, berarti belum ada yang Belum khusus. ada penerjemahnya. Kalau iya, minta kemarin di situ nggak ada anggarannya, Oke, iya, iya. karena kan pasti digaji juga Iya. tuh kan. Kayak itu Bang. Ikut sertaan dinas lain ada nggak Bang? Kayak itu yang berkoordinasi siapa Bang? Fasilitator? Nah, tetap kita. Karena kan kita per triwulan kan itu ada melakukan rapor namanya, rapat Iya. koordinasi di provinsi. Heeh. Itu mulai dari dinas sosial, Iya Bang. dinas PU, dinas pendidikan, dinas perkim, Ya, betul. itu diundang, BPBD terutama gitu kan, itu diundang. Berarti di dalam setiap perencanaan itu ada tornya Bang? Atau RAB gitu. Itu maksudnya gimana nih? Kayak dokumentasi RAB-nya, anggaran kayak gitu. Kalau RAP itu kan yang menyusun itu kan, jadi kan gini deh, BNPB ini ditenderkan nih. Kayak gini loh Bang, kalau yang menentukan pesan utama ini siapa Bang? Kayak pesan yang ingin disampaikan? Pasda. Oh ini Fasda Bang? Hmm. Kayak media gitu Bang? Kalau ini emang, kalau media ini kan tetap Media posisi kita kan pasti tetap yang namanya pakai Infokus. Oh iya. Pakai Infokus. Kita kan pakai laptop juga Iya, Bang. internet gitu, pakai sound system semua lengkap gitu. Oh. Dia tetap tatap muka langsung. Berarti ini Fasda semua Bang yang Iya. motor. Kayaknya udah Bang, udah terjawab Bang. Tapi kayak butuh dokumentasi itu aja sih Bang buat